Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar stres. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikomang Lepiti Rahayu, nomor absen 9, dan NIM 17110020. Dalam presentasi kali ini, pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, stres dalam kehidupan, yang kedua, stres pada pekerjaan, yang ketiga, teori tentang stres, yang keempat, teori-teori stres jabatan, dan yang kelima, memaknai situasi stres. Pembahasan selanjutnya yaitu stres dalam kehidupan. Konflik dan stres bagaikan dua sisi mata uang, yaitu konflik dapat mengakibatkan stres, dan stres juga berpengaruh pada munculnya konflik. Stres merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Semua orang pasti pernah mengalami stres, walaupun volume, intensitas, dan tingkat keseringannya berbeda-beda. Pemahaman terhadap stres memiliki arti penting dalam kehidupan, baik individu maupun baik organisasi. Karena stres memiliki dampak positif dan negatif yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu atau organisasi yang bersangkutan. Stres memiliki dampak positif jika stres mampu meningkatkan pengetahuan dalam pekerjaan, meningkatkan kepuasan kerja, dan memajukan organisasi. Dan stres memiliki dampak negatif jika suatu stres dapat menimbulkan kecemasan, ketegangan, dan gangguan psikologi. Stres memiliki risiko terhadap kesehatan ketika frekuensinya terjadi begitu sering, yang diperpanjang dan dikelola secara salah. Dengan stres, maka persepsi akan semakin positif, pandangan akan jauh lebih luas, dan reaksi akan lebih cepat, ditambah dengan munculnya energi yang luar biasa, sehingga membuat kewaspadaan semakin meningkat. Anseli mendefinisikan stres sebagai respon tubuh yang tidak spesifik terhadap tuntutan apapun terhadapnya. Artinya hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Menurut Anseli ini, stres bisa merespon hal-hal baik dan hal-hal buruk. Misalnya, seseorang dituntut untuk melakukan promosi pekerjaan dan orang tersebut berhasil melakukannya, maka akan mendapatkan respon baik dari tubuhnya. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak berhasil dalam melakukan promosi pekerjaannya, bisa saja tubuh seorang itu merespon buruk. Kemudian orang tersebut akan stres dan jika berlangsung lama akan mengakibatkan juga pada gangguan psikologinya. Kemudian, menurut Lazarus dan Folkman, mendefinisikan stres sebagai hubungan antara seseorang dan lingkungannya yang dinilai sebagai beban dan membahayakan kesehatannya. Menurut Lazarus ini, misalnya orang tersebut menetap atau tinggal di lingkungan yang kumuh. Mungkin saja orang itu merasa risih dan jijik karena orang-orang yang tinggal bersebelahan dengannya bisa dikatakan jorok. Dari sanalah seseorang itu merasa beban karena berada di lingkungan yang tidak sehat, dan tentu saja orang tersebut akan berpikir bahwa lingkungan di tempat tinggalnya yang kumuh tersebut dan dihadapkan dengan orang-orang yang jorok bisa membahayakan kesehatannya. Mereka menyebutkan 3 tahap penilaian kognitif terjadi selama situasi stres sehingga berdampak pada kesejahteraan, yaitu penilaian primer, penilaian sekunder, dan penilaian ulang. Kemudian, stres pada pekerjaan. Stres pekerjaan adalah tanggapan orang-orang pada saat tuntut dan tekanan kerja tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengatasinya. Ini menurut World Health Organization. Ada penelitian yang mengklaim bahwa meningkatnya tuntutan terhadap karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka, maka stres pekerjaan meningkat. Ini menurut Yozgat tahun 2013. Stres jabatan merupakan interaksi antara lingkungan kerja dengan karakteristik pekerja, di mana berbagai tuntutan dari pekerjaan melebihi kemampuan pekerja. Ini menurut Anna Phillips tahun 2004. Dalam berbagai penelitian oleh WHO, Yozgat, dan Anna, dapat diambil contoh, misalnya perawat dituntut untuk bisa merangkap pekerjaan sebagai seorang apoteker. Karena perawat tersebut tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang apoteker, maka perawat tersebut merasa tertekan oleh pekerjaannya. Dari tekanan dan tuntutan tersebut, pastilah perawat akan merasakan stres pada pekerjaannya. Tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan beberapa konsekuensi negatif seperti absensi, kecelakaan industri, dan cedera. Ini menurut Sharpley tahun 1996.
dapat diartikan konsekuensi negatif seperti absensi itu, misalnya seseorang tidak dapat dan tidak sanggup dalam menjalankan pekerjaannya, maka orang tersebut akan malas untuk datang ke kantor dan mengisi absen kerjanya. Kecelakaan industri dan cedera. Kecelakaan industri, misalnya seseorang bekerja pada bidang industri yang pekerjaannya dihadapkan dengan bahaya ergonomi seperti fisik, biologi, dan sebagainya. Jika seseorang tersebut merasa terbebani dengan pekerjaannya dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, maka orang tersebut merasa stres dan tidak fokus dalam bekerja. Dan timbullah kecelakaan industri yang disebabkan dari adanya stres tersebut, dan kecelakaan itu menimbulkan cedera. Menurut Jaros et. Greenberg tahun 2002, stres jabatan merupakan kombinasi antara sumber stres dalam pekerjaan dan sumber stres yang berasal dari luar organisasi. Misalnya, misalnya ada seorang pekerja yang memiliki masalah dengan teman pekerjaannya dan memiliki masalah dengan jobnya, dan orang tersebut juga memiliki masalah yang mengakibatkan stres yang berada di luar pekerjaannya seperti masalah keluarga dan masalah mungkin dengan orang terdekatnya. Maka dari adanya stres pekerjaan dan stres luar organisasi tersebutlah, maka orang tersebut tidak akan bisa bekerja semaksimal mungkin dan menimbulkan stres jabatan. Menurut Kinman 2008, menunjukkan bahwa stres terkait tuntutan pekerjaan secara signifikan dapat meningkatkan penyakit jiwa dan tekanan psikologis. Misalnya, seorang tenaga perawat yang berada di UGD yang semestinya bekerja selama 6 jam, tetapi dituntut untuk bekerja selama 4 jam, maka perawat tersebut akan mendapatkan tekanan dari adanya tuntutan pekerjaan tersebut. Maka bisa saja perawat tersebut akan mengalami tekanan psikologi dan lama-lama akan menimbulkan atau meningkatkan penyakit jiwanya. Pembahasan selanjutnya yaitu teori-teori tentang stres yang dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama biological stress theory, yang kedua psychological stress theory, dan yang ketiga social stress theory. Biologi stress theory itu dibagi menjadi 2, general adaptation syndrome dan diathesis stress model. Psychological theory tersebut dibagi menjadi 3, psychodynamic model, learning theory, dan cognitive transactional model. Kemudian social stress theory tersebut dibagi menjadi 2, conflict theory dan holistic healthy model. Kemudian yang pertama yaitu biological stress theory. Teori-teori stres secara biologis yang menjelaskan respon tubuh terhadap stres. Mungkin saja yang dimaksud ini respon tubuh tuh kecemasan, ketegangan, jantung berdetak, lemas, dan mungkin sebagainya. General adaptation theories menurut Anselier yaitu tuntutan non-spesifik dari tubuh yang menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu, di mana ada 3 tahap berbeda dari respon atau tanggapan seseorang terhadap stres, yaitu alarm, resistance, dan exhaustion. Di mana contoh dari alarm itu misalnya mungkin akan diadakan kuis mendadak dan siswa tidak belajar, pasti respon pertama yang dirasakan adalah denyut jantung meningkat. Kemudian resisten karena siswa tersebut berpikir bahwa dia belum belajar dan dia mungkin saja tidak bisa menjawab soal-soal kuis yang diberikan, maka timbullah kegelisahan dan ketegangan. Kemudian exhaustion tersebut misalnya karena kegelisahan dan ketegangan yang muncul dari siswa tersebut karena tidak bisa menjawab kuis, bisa saja siswa tersebut jika ketegangan dan kegelisahannya terlalu tinggi menyebabkan serangan jantung. Kemudian diathesis stress model tidak memberikan definisi stres secara khusus, tapi suatu kelemahan yang membuat orang tersebut mudah terkena penyakit yang diakibatkan oleh stres. Misalnya orang tersebut misalnya di suatu instansi pekerjaan menuntut orang tersebut harus bisa bahasa Inggris, tetapi karena dia tidak mengerti bahasa Inggris, dia berpikir dia terlalu memikirkannya dan mungkin saja dari pikiran tersebut dia akan menjadi stres.
Penjelasan selanjutnya yaitu Psychological Stress Theory. Psychological Stress Theory ini adalah teori yang berusaha menjelaskan kepribadian, ekspektasi, dan interpretasi terhadap suatu peristiwa. Psychological Stress Theory ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, psychodynamic model. Ini menurut Sigmund Freud. Stres adalah acuan primer terhadap kecemasan. Ada 2 macam kecemasan, yaitu kecemasan yang datang dari luar dan kecemasan yang datang dari dalam. Kecemasan yang datang dari luar itu misalnya bahaya, ancaman, dan lain sebagainya. Kecemasan yang datang dari dalam atau internal berupa ketegangan, tekanan, pikiran yang negatif, dan lain sebagainya. Kemudian learning theory. Menurut teori ini, stres adalah kesalahan dalam conditioning yang menyebabkan respon emosi yang terkondisi. 2 aspek conditioning yang penting untuk teori stres adalah respon emosional seperti ketakutan dan kecemasan. Yang ketiga adalah cognitive transactional model. Teori ini menjelaskan stres sebagai suatu proses yang meliputi stresor dan ketegangan dengan menambah dimensi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Lazarus mengatakan ketika individu berhadapan dengan lingkungan yang baru atau berubah lingkungan, mereka melakukan proses penilaian. Misalnya ada orang yang telah menetap lama di lingkungan A. Kemudian karena sesuatu hal orang yang menetap lingkungan A tersebut pindah ke lingkungan B, otomatis orang tersebut akan menilai lingkungan tempat dia pindah tersebut apakah baik untuk dia, apakah lingkungan tersebut akan menimbulkan bahaya atau ancaman atau tidak. Pembahasan yang ketiga yaitu social stress theories. Social stress theory yaitu teori yang menjelaskan stres yang didasarkan pada konflik kelompok serta pendistribusian kekuatan dan kekayaan yang tidak merata. Social stress theory tersebut dibagi menjadi 2, konflik teori dan holistic healthy model. Konflik teori yaitu teori ini berusaha menjelaskan stres yang didasarkan pada konflik sosial, perubahan sosial, kondisi dan kehidupan masyarakat. Menurut teori ini, stres terjadi karena orang mungkin tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki rumah, dan tidak memiliki keterampilan serta pendidikan, sehingga bisa membuat perubahan kondisi sosial dan kehidupannya. Kemudian holistic healthy model. Teori kesehatan holistik tidak mendefinisikan stres secara khusus, namun teori ini berusaha mengungkapkan satu set nilai-nilai sosial dan pribadi. Holistik adalah konsep yang mendasari suatu pendekatan ke arah pengendalian stres dan ketegangan yang berhadapan dengan gaya hidup individu melalui beberapa tingkatan fisik, psikologis, dan sosial secara bersamaan. Penjelasan yang keempat yaitu teori-teori stres jabatan. Ini menurut Diana Tekeni tahun 2000 dibagi menjadi 9 teori. Yang pertama, psychological theory. Menurut teori ini, paradigma utama yang dijadikan dasar dalam memahami stres jabatan adalah model medis. Model tersebut memiliki pengertian bahwa luka-luka di tempat kerja disebabkan oleh kecelakaan tidak dapat dicegah sebagai risiko dari pekerjaan. Yang kedua, sociological theory. Sumbangan utama pendekatan sosiologi terhadap stres jabatan adalah kesehatan dan keamanan kerja harus ditingkatkan. Dengan kata lain, suatu proses pekerjaan dapat saja menimbulkan suatu kecelakaan kerja sehingga perlu dibuatkan peraturan. Yang ketiga, systematic theory. Hal-hal yang berkaitan dengan stres jabatan merupakan kasus-kasus khusus yang harus ditangani. Kasus per kasus yang menuntut penyelesaian secara unik. Dari adanya systematic theory ini, kita tahu bahwa stres jabatan merupakan kasus yang harus ditangani secara khusus karena dalam stres jabatan pegawai atau pekerja memiliki kasus yang tidak sama dengan yang lainnya sehingga harus ditangani secara khusus dan satu persatu. Yang keempat, personal environment theory. Menurut teori ini, stres jabatan didefinisikan dalam bentuk istilah karakteristik pekerjaan yang dapat menimbulkan stres negatif karena ketidakcocokan antara kemampuan dengan atribut yang dimiliki dengan berbagai tuntutan di tempat kerja. Seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya perawat yang ditugaskan di bidang farmasi. Karena kemampuannya dia adalah seorang perawat, maka dengan diberikannya tuntutan pekerjaan di bidang farmasi, maka perawat itu akan mengalami stres jabatan. Dan dari stres jabatan itulah akan menimbulkan ketidakcocokan antara kemampuannya dia dengan tuntutan yang diberikan oleh tempatnya bekerja. Kemudian yang kelima, demand control theory.
merupakan suatu pengembangan dari perluasan job strength model yang konsen terhadap pengaruh bersama antar tuntutan pekerjaan dan kendali pekerjaan terhadap kesehatan pekerja. Kemudian nomor 6, communication theory. Teori ini memandang bahwa stres jabatan disebabkan oleh strategi komunikasi fungsional yang tidak berjalan semestinya sehingga menimbulkan distres. Dalam communication theory ini, stres jabatan itu bisa muncul karena adanya miskomunikasi sehingga tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan tidak tercapai, maka terjadilah stres jabatan. Yang ketujuh, dynamic equilibrium theory. Menurut teori ini, keseimbangan dinamis di stres tidak definisikan sebagai tuntutan suatu respon, suatu proses, tetapi sebagai suatu kondisi ketidakseimbangan yang muncul karena terjadi suatu perubahan terjadi. Misalnya dari teori ini mendefinisikan bahwa stres bukan dilihat dari tuntutan tetapi dari kondisi ketidakseimbangan karena munculnya suatu perubahan. Kemudian yang ke-8, Cybernetics and System Theory. Ini menurut Edward tahun 92, di dalam teori Cybernetics terdapat konsep dari umpan balik, di mana menurut Edward, umpan balik tersebut digambarkan sebagai suatu proses dari mekanisme-mekanisme yang pada informasi yang diterima. Umpan balik yang positif dapat menggerakkan seseorang menuju keseimbangan, sedangkan umpan balik yang negatif dapat menggerakkan seseorang ke dalam suatu ketidakseimbangan sehingga memunculnya stres jabatan. Yang terakhir yaitu memaknai situasi stres. Beberapa strategi stres sangat penting bagi perkembangan pribadi manusia. Sumber stres menimbulkan semangat untuk hidup dan meningkatkan kreativitas. Penanganan terhadap stres yang berhasil akan memperbaiki kinerja sampai titik tertentu. Akan tetapi, jika perubahan tantangan datang terlalu cepat, sedangkan waktu yang tersedia kurang cukup bagi orang tersebut untuk beradaptasi, maka itu merupakan peringatan yang menunjukkan bahwa seorang memiliki beban terlalu banyak. Sesuatu yang baru dalam hidup akan membangkitkan respon stres. Saat itu, tubuh dan pikiran bersiap menghadapi tantangan tidak diketahui. Namun, kejadian baru tersebut dapat menimbulkan emosi positif maupun negatif. Dan dengan adanya stres tersebut, dampak positif yang dirasakan tersebut mungkin saja memperbaiki kinerja sampai pada titik tertentu. Dan dampak negatif yang dirasakan itu adalah peringatan yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki beban terlalu banyak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pengucapan kata yang salah dan kurangnya penjabaran dari setiap slide yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.